Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tiada kata yang pantas yang kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Karena barang siapa yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah kecewa dan merugi sedikit pun baik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi barang siapa di antaraku dan di antaramu bapak dan ikhwan yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada harta, kepada pangkat, serta kepada kedudukan, maka wallahi kerugian dan kecewaan akan dialami siapapun yang tidak pernah menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu itu hanya seujung kuku. Akan tetapi kebaikan dan rahmatnya Allah yang diberikan kepada ana dan antum itu seluas samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya. Mudah-mudahan ujian dan musibah yang hanya seujung kuku tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita, sesungguhnya setiap kita harus merespon setiap perubahan. Saya dan Bapak harus merespon setiap perubahan. Karena sesungguhnya kebaikan ana dan antum itu dilihat bagaimana ana dan antum itu merespon perubahan, Pak. Karena sesungguhnya merespon perubahan itu merupakan fitrah kehidupan. Ya, seorang pembisnis, Pak, ketika dia tidak merespon perubahan zaman ini, maka dia akan ketinggalan. Makanya dulu ada di zaman kita itu mungkin di anak 80-90-an itu ada merek bernama Kodak, Pak. Ya, ketika Kodak ini tidak merespon perubahan, ketika munculnya JPG itu, maka Kodak itu hari ini itu tinggallah nama, Pak. Anak-anak sekarang itu ketika ditanya Kodak itu apa, Mas? Saya nggak tahu, ya. Begitu juga sama, Pak, Nokia, Pak. Dulu mungkin di zaman saya, di zaman Bapak, HP Nokia itu HP yang cukup bagus, Pak. Ya, harganya kemudian lumayan ketika beli, kemudian dijualnya juga masih tinggi. Tapi ketika Nokia itu tidak merespon perubahan dengan hadirnya Android, Nokia itu hari ini, Pak, tertinggal pasar dan tinggallah nama. Ya. Makanya, Pak, ketika ana dan antum sebagai seorang mukmin, kita harusnya merespon perubahan. Karena sesungguhnya sebagaimana air, Pak, air itu ketika mengendap, Pak, dan tidak mengalir, dia itu akan busuk. Ya, makanya setiap kita, Pak, harus merespon, harus berubah, ya. Karena sesungguhnya agama ini, Pak, harusnya ana dan antum itu harus merespon. Bagaimana dulu mungkin saya dan antum melakukan maksiat, saya dan antum melakukan dosa, kita harus merespon dan kita harus meninggalkan dosa yang kita telah lakukan dulu mungkin. Ya, dulu mungkin yang kecanduan dengan judi, yang kecanduan dengan pacaran, para ikhwan yang masih muda ini, ya, kita harus merespon perubahan, ya. Karena sesungguhnya, Pak, Allah itu bukan hanya mencintai mereka yang rajin sholat, Allah bukan hanya mencintai kepada mereka yang rajin sedekah, Allah bukan hanya mencintai kepada mereka yang rajin puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kepada mereka yang rajin bertobat dan merespon perubahan, ya. Makanya, Pak, karena sesungguhnya taubat dan hijrah itu identik dengan orang yang beriman, ya. Makanya sahabat Fudail bin Iyad itu mengatakan, Pak, sesungguhnya aku itu melihat surga itu justru diisi oleh para pendosa, dan aku melihat neraka justru diisi oleh para ahli ibadah. Kemudian sahabatnya Fudail bin Iyad yang di sampingnya itu mengatakan, loh, kok bisa kamu mengatakan bahwasanya surga itu diisi oleh para pendosa, sedangkan neraka itu diisi oleh para ahli ibadah? Fudail bin Iyad mengatakan, dak nih, biarkan saya ngomong dulu sampai selesai. Aku melihat bahwasanya surga itu diisi oleh para pendosa ketika mereka itu merespon perubahan dan mereka kembali kepada Allah dan bertobat serta berijah kepada Allah.
Dan aku melihat neraka justru diisi oleh para ahli ibadah, karena sesungguhnya ibadah mereka itu tersengat dengan riya dan sum'ah. Siapa yang menggaransi kita, Pak? Ya. Makanya Fudil bin Iyad nasihati kepada anak dan antum. Lu kalaulah ulat, Pak, saya dan antum, saya, bapak, para ikhwan, ketika melihat ulat itu, Pak, pasti kita melihatnya itu dengan kata jijik, Pak. Tapi ketika ulat itu berubah metamorfosa menjadi kupu-kupu, pasti saya dan bapak itu senang. Karena apa? Ulat itu mau metamorfosa, perubahan itu loh, Pak. Harusnya saya dan antum ketika dulu pernah nyemplung dalam suatu dosa, mungkin wa'iyadzubillah kita pernah berzina, kita pernah makan riba, kita pernah dolimi orang, kita pernah membunuh. Satu, ayo kita berubah dan kita bertobat dan berhijrah kepada Allah. Jangan sampai anak dan antum lebih busuk daripada air yang mengendap dan tidak mengalir, lebih menjijikan daripada ulat yang tidak bermetamorfosa menjadi kupu-kupu. Ya, makanya, Pak, ya. Sampai-sampai anak dan antum kan melihat, Pak, bagaimana banyaknya para pendosa mungkin pernah melakukan zina, kemudian dia bertobat. Salah satu contohnya siapa, Pak? Sahabat Ma'is bin Malik. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, Pak, dijelaskan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, yuqalu lahu Ma'is ibnu Malik. Dia itu dipanggil dengan nama Ma'is bin Malik. Ya, kemudian Ma'is bin Malik itu, Pak, datang kepada Nabi, berkata kepada Rasul, ya Rasul, tohirni, sucikan aku, bersihkan aku, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai haka, celaka kamu Ma'is, pulang sana, istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Pulang, Pak, beberapa langkah balik lagi kepada Nabi, ya Rasul, tohirni, sucikan aku, wahai Rasul, bersihkan aku. Kemudian Rasul mengatakan, pulang Ma'is, beristighfar yang banyak kepada Allah. Beberapa langkah, Pak, balik lagi kepada Nabi sampai 4 kali. Kemudian Nabi mengatakan, fima utohiruka, dengan apa aku mencucikanmu, kamu itu melakukan dosa apa? Kemudian Ma'is bin Malik mengatakan, minaz zina ya Rasulullah, baru saja saya melakukan zina Rasulullah, padahal saya sudah menikah. Ma'is bin Malik, Pak, Rasulullah, Pak, tidak langsung memvonis dan menghukumi Ma'is bin Malik, menegakkan udzur dulu, Pak, dikasih udzur Rasulullah. Ma'is bin Malik dikasih udzur sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang berada di sekitar Ma'is bin Malik, ayashrabul khamra, apakah Ma'is bin Malik ini sedang mabuk, habis minum keras? Kemudian para sahabat itu, faqama rajulun minas sahabah, berdiri salah satu sahabat, mencium bau mulutnya Ma'is bin Malik. Rasulullah, aku tidak mencium bau khamr di mulutnya Ma'is bin Malik. Ahuwa majnun, apakah Ma'is bin Malik ini gila? Kemudian secara aklamasi, Pak, para sahabat itu mengatakan, laisa bi'annahu majnun, Ma'is bin Malik itu bukan orang gila, wahai Rasulullah, dan dia masih waras dan sadar. Kemudian Rasulullah mengatakan, azanaita anta Ma'is bin Malik, apakah kamu itu telah berzina, wahai Ma'is bin Malik? Benar ya Rasulullah. Sebagaimana timba masuk ke dalam sumurnya, benar wahai Rasul. Sebagaimana celak masuk ke dalam tempatnya, benar wahai Rasul. Dan tahukah kita, Pak, tidak ada hukuman yang Allah dan Rasul berikan kepada orang yang sudah menikah dan dia berzina kecuali apa, Pak? Rajam. Maka dirajam Ma'is bin Malik, Pak. Dan tahukah kita, ikhwan, akhi, sesungguhnya rajam itu tidak menggunakan batu yang gede, Pak, yang sekali dijatuhkan kemudian kepalanya pecah dan mati, tidak. Tapi menggunakan batu yang kecil-kecil sedang. Agar apa? Agar bisa merasakan sakitnya dari ujung rambut sampai ujung jempolnya, sebagaimana dia menikmati zina dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Kemudian dilempari batu, Pak, dirajam sampai meninggal. Kemudian para sahabat, kata Abu Hurairah, Pak, fahtalafan nasu fi firqataini. Para sahabat itu ada 2 kelompok, Pak, mengatakan Ma'is su'ul khotimah. Yang satu mengatakan Ma'is husnul khotimah. Enggak, su'ul khotimah, karena dia baru saja berzina dan menebus zinanya dengan dirajam sampai dia meninggal dunia. Lah, Ma'is husnul khotimah. Kok bisa? Dia bertobat dan dia mengakui kesalahannya. Rasulullah, Pak,
mendiamkan karena belum turunnya kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai fala bisa ila yaumaini aw thalathata ayyam. Sampai 2 atau 3 hari. Sahabat Abu Hurairah itu lupa, Pak. Para sahabat itu masih berdebat tentang statusnya Maiz. Setelah sholat di pelataran Masjid Nabawi, mereka masih berdebat. Maiz su'ul khotimah, la. Maiz husnul khotimah. Sampai ketiga harinya, Pak, Rasulullah mengatakan, usmutu, diam kalian. Istaghfiru li ahikum, beristighfar kalian kepada Allah untuk Maiz bin Malik, karena hari ini Maiz bin Malik tobatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah mengizinkan Maiz bin Malik untuk memberikan syafaat, maka Maiz bin Malik bisa memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah. Lu tobatnya Maiz bin Malik, Pak, Allah terima. Kalau saya dan antum dulu pernah berkecimpung dalam dosa, kita pernah nyebur dalam suatu dosa, Pak, sesungguhnya diingat, pintu makfirahnya Allah itu lebih besar daripada dosa dan kedoliman yang pernah ana dan antum lakukan. Kalaulah saya dan bapak memiliki 1 juta dosa, sesungguhnya makfirahnya Allah itu 1 juta 1 makfirah. Kalau saya dan antum memiliki 1 miliar dosa, Pak, sesungguhnya ampunan Allah itu 1 miliar 1. Dan ingat, Pak, tidak ada perkara yang Allah mengatakan bergegas dan bersegera kecuali pada perkara taubat dan hijrah, Pak. Masa Ustaz, kita lihat dalam Al-Quran, Pak, ketika Rabbku dan Rabbmu memerintahkan kita untuk sholat, Allah hanya mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa Ramadan, Pak, Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, Pak, Allah hanya mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait in istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat, Pak, kembali kepada Allah, meninggalkan dan hijrah dari dosa yang pernah dulu kita lakukan, dengan kata wasari'u, dibuka dalam Quran surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Allah mengatakan wasari'u, bergegas, bersegera, dan mengatakan wasabiku, dan berlomba-lomba, Pak. Kalau masalah sholat, Allah nggak mengatakan bergegas. Dalam masalah puasa, Allah nggak mengatakan bergegas. Dalam masalah haji, Allah nggak mengatakan bergegas. Tapi dalam masalah taubat dan hijrah, Rabbku dan Rabbmu, Rabb kita, mengatakan wasari'u dan wasabiku. Di situ, Pak. Ya, makanya kita tahu, Pak, sesungguhnya salah satu dosa besar itu yang pernah dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi itu, Pak, dalam kitab Al-Kabair, Pak, setelah syirik itu salah satunya adalah zina. Lalu kalaulah Maiz bin Malik melakukan salah satu dosa paling besar, Pak, setelah syirik, yaitu menumpahkan air, tidak ada air yang paling najis sebelum terjadinya akad ijab dan qabul kecuali air laki-laki yang tumpah ke dalam rahim wanita. Diingat, Pak, tidak ada air yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali airnya seorang laki-laki ketika belum terjadinya akad ijab dan qabul tumpah ke rahimnya wanita. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahim yang telah tertumpahi air dari laki-laki yang sebelum terjadinya akad ijab dan qabul. Makanya dijaga anak kita. Bapak-bapak yang anaknya sudah 2, memiliki anak perempuan, yang memiliki anak akhwat, carikan laki-laki soleh, Pak. Saya lihat yang depan-depan ini masih muda, ya, usianya 23, 24, ya. Itu, Pak. Makanya diingat. Makanya sampai Ibnu Umar itu mengatakan, Pak, sesungguhnya Allah itu, Pak, mensifati dirinya dengan kata sattar. Sattar itu maha menutupi, Pak. Makanya ketika saya dan antum kok tidak melakukan hijrah dan tobat, bisa jadi 2, Pak. Allah itu mencabut tirainya, Pak, sehingga nampak kalau kita hari ini mungkin melihat, Pak, banyaknya kemaksiatan, kok sampai orang melakukan zina, kok videonya itu tersebar, Pak. 1, zinanya itu bukan sekali 2 kali, Pak, sudah berkali-kali, sehingga mata manusia itu melihat bahwasanya dia melakukan dosa besar. Itu masih mending, Pak, masih mending, kata Ibnu Umar, daripada yang kedua, Allah matikan dia dalam kemaksiatan dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Makanya kok kalau ada mobil habis bergoyang-goyang, Pak, kemudian orangnya mati di dalam, bukan karena makan durian yang banyak loh, Pak. Ya. Dia habis berzina. Zinanya bukan sekali dua kali. Kok ada orang mati, Pak, nenggak homer oplosan, nenggak minuman keras oplosan. Kalau di pesisir Jawa itu, Pak, kalau pas Idul Fitri itu kan, pasti anak-anak muda kemudian didatangi polisi. Pak, saya baru sekali. Iya, sekali kamu yang masih hidup. Temanmu yang sudah mati ini berkali-kali. Gak mungkin Allah itu matikan langsung. Allah memberi dispensasi, dikasih. Mau tobat gak ente? Kalau mau tobat, ayo. Pintu maghfirahku lebih luas dan lebih lapang daripada dosa yang telah engkau lakukan. Makanya hati-hati. Berapa banyak kita, na'udzubillah ya Allah, kita menjadi walinya Allah ketika di dalam keramaian. Kita soleh betul, Pak, ketika rame, tapi kita menjadi walinya setan dalam kesepian dan kesendirian. Berapa banyak orang ketika di masjid dia baca Quran, ketika waktu sendiri dia nonton porno dan komik porno. Berapa banyak dia ketika Ramadan iktikaf, tapi setelah Ramadan dia membuka auratnya. Kemudian dikatakan, Mas, itu loh istrimu buka aurat. Suaminya kemudian diam, tidak menegur. Diingat loh, Pak, tugas saya dan Bapak sebagai seorang laki-laki itu bukan hanya mencarikan nafkah, tapi bagaimana saya dan antum menjaga anakku dan anakmu, istriku dan istrimu dari panasnya dan jilatan api neraka. Karena sesungguhnya laki-laki yang membiarkan auratnya wanita itu terbuka bukan disebut sebagai rajulun sholih, tapi disebut rajulun dayus. Tahu dayus, Pak? Dayus itu bukan yang korupsi ya, Pak, itu namanya gayus. Ya, dayus itu adalah laki-laki yang membiarkan istrinya itu maksiat, buka aurat, nggak pakai kaos kaki kelihatan, ya. Itu disebut dayus, Pak. Makanya hati-hati, ya. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan kepada ana dan antum, sesungguhnya panah beracunnya iblis, Pak, itu bukan hanya zina. Panah beracunnya iblis itu bukan minuman keras saja, tapi panah beracunnya iblis itu yang paling berbahaya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, Pak, disebut dengan taswifun. Apa itu taswif, Pak? Taswif itu apa, Pak? Ta'jilut taubah, menunda-nunda taubat. Mulai besok saya akan sholat subuh di Masjid Al-Hidayah. Mulai besok saya akan tilawatul Quran. Mulai besok saya akan menutup aurat. Loh, sampai besok datang, Pak, sampai ganti presiden 2024, Pak, ya belum ke masjid. Disebut taswif. Itu panah paling berbahayanya iblis, Pak. Karena sesungguhnya kematian dan kehidupan itu bedanya tipis. Berapa banyak kita melihat saudara kita, Pak, di pagi hari dia memakai gamis, memakai baju, tapi yang melepaskan bajunya di sore hari adalah orang lain. Berapa banyak orang ketika pagi memasukkan kunci ke dalam mobilnya, tapi yang melepaskan kontak kuncinya dari mobilnya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di aspal. Berapa banyak kita melihat seorang wanita, dia di pagi harinya memakai jilbab dan memakai gamisnya, tapi yang melepaskan jilbab dan gamisnya adalah orang lain ketika dia dimandikan dan dikafani. Siapa yang berani menggaransi kita, Pak, bahwasanya anak dan antum lusa masih hidup, Pak? Jangan tunda taubat kita. Para ikhwan yang muda-muda yang belum nikah, segera nikah, ya. Bapak yang masih berkecimpung dalam sesuatu dosa kemaksiatan, kita tahu, tinggalkan itu, Pak. Jangan sampai. Yang kedua tadi kata Ibnu Umar, kita akan mati dalam dosa itu ketika kita sudah terbiasa dengan dosa tersebut, ya. Makanya, Pak, ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu susah hijrah dan susah tobat, Pak. Ya, yang pertama, Pak, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ya, dikatakan kerjaan saya ini benar, Ustaz, saya tahu haram, tapi nanti kalau saya keluar, asupan makan istri dan anak itu dari mana?
Saya tahu Ustaz, saya kerja itu di instansi yang haram, dilarang oleh agama. Tapi nanti kalau saya keluar, saya nggak punya mobil lagi Ustaz. Motor saya ditarik. Mau rumah saya cicilannya masih 15 tahun. Orang susah hijrah Pak, susah taubat. Satu, hubbud dunia, cinta kepada dunia Pak. Ya, makanya bisa dibuka Pak dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-97. Para sahabat dulu ketika Rasulullah itu mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah dari kota Mekah kemana Pak? Ke Madinah. Para sahabat Abu Bakar hijrah bersama Rasul, Umar ikut hijrah, Utsman ikut hijrah. Ada para sahabat itu yang tetap tinggal di kota Mekah Pak. Kemudian mengatakan, kunna mustad'afin, kami nanti kalau di Madinah makan apa? Pekerjaan kami apa? Papan kami itu dari mana? Oh, di Mekah saya udah punya rumah, udah enak-enak di sini. Sama kayak hari ini. Ketika kita mengajak saudara kita, tetangga kita, dia akan mengatakan, nanti saya kalau keluar dari perusahaan saya, kantor saya, mobil saya nggak ada, rumah saya disita, kendaraan saya diambil. Ya. Makanya orang susah hijrah itu karena satu, Pak, karena duit. Ya. Makanya sesungguhnya Allah itu sudah menjamin Pak dunia kita. Kalau rezekinya antum Pak, kalau rezekinya antum akhi, itu ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu 10 triliun. Ketika antum hijrah ataupun tidak, 10 triliun datang atau enggak Pak? Datang atau enggak Pak? Datang. Antum sholat gak sholat, antum kafir atau mukmin, ketika antum sudah dijatah 10 triliun oleh Allah selama hidup antum, ya akan datang. Karena sesungguhnya yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Akhirat kita. Lu dunia saya dan antum itu sudah Allah jamin Pak. Sudah Allah jamin. Bapak saya sudah dijamin, ada yang dilapangkan rizkinya sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ada yang disempitkan rizkinya mungkin, ada yang diluaskan rizkinya, ada yang disempitkan juga, ada yang dimudahkan dalam bisnisnya, ada yang disulitkan juga dalam bisnisnya. Diingat Pak, makanya kita harusnya belajar dari perkataan Makhul Pak. Makhul itu mengatakan harusnya saya dan Bapak yang sudah dewasa dan sudah besar, kita belajar dari perkataan Makhul. Makhul itu mengatakan apa? Belajarlah dari janin. Tahu janin ya Mas? Janin Pak, yang di rahim perut istri kita itu loh Pak. Janin itu gak pernah khawatir dengan rizkinya Pak. Tahu nggak Pak? Rizkinya janin itu dari mana Pak datangnya Pak? Dari siklus bulanan ibunya. Lu terkadang kalau kita melihat siklus bulanan istri kita, kita aja jijik kok Pak. Lu siklus bulanan istri kita itu Allah tutup, dijadikan menjadi saripati, disedot oleh anak kita. Itu janin, betul ya Pak Dokter Agus? Disedot itu Pak, ditutup kata ilmu medis kedokteran. Selama 9 bulan janinnya itu tenang Pak. Nggak pernah kan Bapak nganter istri USG gitu ke dokter, kemudian dokter katakan, Pak ini janinnya itu bingung Pak, galau, sore nanti makan apa? Kan nggak pernah Pak. Besok itu rizkinya dari mana? Nggak pernah di USG ngomong gitu Pak. Janin Pak. Kemudian Makhul melanjutkan, kalaulah janin itu sudah lahir Pak, kemudian rizkinya berpindah dari pusar ibunya menuju dada ibunya. Makanya kalau kita melihat anakku dan anakmu ketika lahir Pak, nangis Ustaz, tapi sebentar. Habis itu didekap ibunya, kemudian dinenenin sama ibunya, tenang. Oh tahu, rizki saya pindah dari pusar menuju dada. Setelah itu Pak, dia tumbuh kembang 1, 2, 3, 4 tahun. Anak kita Pak usia 3, 4 tahun itu gak pernah galau Pak masalah rizkinya. Walaupun bapaknya punya hutang 2 miliar, ada es krim lewat, minta atau enggak Pak? Minta. Bi, es krim Bi, lewat. Layangan, beli.
Ada durian sini, beli Pak. Anak kita. Ya. Lu gak pernah khawatir. Lu apa yang kita khawatirkan, Pak? Makanya saya tuh pernah mendapatkan, Pak, salah satu kiriman dari temen itu, Pak. Salah satu pedagang di Afrika, Pak. Pedagang buah, Pak. Dia itu memiliki gerobak, Pak. Gerobaknya itu gak terlalu besar. Kemudian diletakkan buah-buah di atasnya. Yang menarik itu bukan gerobaknya dan buahnya, Pak, tapi tulisan di gerobak itu. Tulisannya apa? Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut miskin sedangkan aku adalah hamba dari Rabb yang Maha Kaya. Coba, saya dan antum yang sudah ngaji bertahun-tahun, harusnya kita itu lebih yakin, Mak. Terkadang kan kita enggak. Mas, tuh tahu kan Mas, riba Mas kantormu Mas. Iya, tapi nanti ketika saya keluar, duit saya hilang. Gaji saya 25 juta hilang, Pak. Ya karena duit itu, Pak, kata para ulama. Ya. Loh, kalaulah seorang yang memiliki backingan saja, Pak, ibaratnya Jenderal Rambo itu, Pak, dia tenang kok. Sampai sekarang belum divonis kok, Pak. Punya backingan. Lu kalaulah Rambo saja tenang, harusnya saya dan antum memiliki backingan, dan tidak lain backingan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya saya dan antum itu harus lebih tenang dan yakin. Lu kalaulah takaran rizkiku dan rizkimu itu 10 miliar, saya dan antum walaupun gak ngaji subuh, Pak, datang atau enggak, Pak? Datang. Takaran rizkiku dan rizkimu sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin akhirat kita. Itu yang pertama. Kenapa orang sulit hijrah dan taubat, Ustaz? Hubbud dunia. Yang kedua, kenapa kita sulit hijrah dan taubat ya, Ustaz? Karena komunitas dan teman yang salah. Komunitasnya salah, temannya salah. Ya, sebagaimana kisahnya pamannya Nabi yang bernama siapa, Mas? Abu Thalib. Abu Thalib itu, Pak, ketika sakaratul maut, datang Nabi, datang Abu Jahal. Ya, Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Tolong katakan satu kalimat yang akan menjadikan hujah saya nanti di hadapan Allah. Kemudian sampingnya Abu Jahal mengatakan, atarghabu amilati abaina Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Nabi ulang lagi, ya ammi, kulli kalimatin uhaju bika indallah. Tolong wahai pamanku, katakan satu kalimat yang nanti bisa menolong kamu di akhirat. Abu Jahal di sampingnya, Pak, nggak mau kalah. Atarghabu amilati abaina Abdul Muthalib. Apakah kamu pengen ninggalin nenek moyang kami, agama nenek moyang kita? Sampai Abu Thalib, Pak, meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Padahal jasa Abu Thalib kepada Nabi itu besar atau kecil, Pak? Besar. Karena salahnya apa, Pak? Komunitas dan teman. Sakaratul maut, Abu Jahal tahu pasti Muhammad datang dia. Ternyata Abu Thalib lebih memilih perkataan Abu Jahal daripada Nabi SAW. Cari komunitas yang baik. Alhamdulillah Bapak di sini memiliki teman-teman yang solih. Diingat ya, Pak, teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada teman yang lain. Ketika nanti teman yang soleh itu sudah masuk ke dalam surga, temannya itu yang satu masih kecacat di belakang belum masuk surga akan mengatakan kepada Allah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rabb, aina haula yusalli ma'ana wa yasumu ma'ana wa ya'mal salihan ma'ana. Wahai Allah, di manakah temanku yang dulu itu kita sholat subuh bareng-bareng di Al-Hidayah, yang dulu kita puasa itikaf bareng-bareng di Al-Hidayah, kita melakukan amal soleh, bakti sosial, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, di mana mereka? Allah menjelaskan temanmu masih di belakang, masih tercecer.
dan ada yang sudah masuk ke dalam neraka. Ketika itu teman yang soleh itu merintih kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah mengizinkan teman yang soleh ini untuk memberikan syafaat kepada temannya. Allah izinkan dan Allah tarik teman yang soleh itu di dalam neraka menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cek dalam kontak HP kita, berapa teman kita yang soleh. Jangan sampai HP kita isinya teman bisnis semua, Pak. Oh ini bakul kurma, oh ini bakul zam-zam, oh ini bakul baju. Bentar lagi Ramadan, kurma, herbal. Cari teman soleh yang akan mensolati kita. Diingat ya Pak, kalau orang soleh yang tidak melakukan syirik kepada Allah dan kepada Rasul berjumlah 40 orang Pak mensolati kita, dia mampu memberikan syafaat kepada orang yang disolati. Cari, cek kontak kita. Saya sama istri selalu mengatakan, coba cek nih kontak kita, orang yang nanti akan mensolati kita itu siapa. Mulai kita pilih Pak, kita deketin. Oh dia soleh, oh dia soleh secara ininya, kelihatannya. Kita gak bisa menghukumi secara hati loh Pak, kita menghukumi secara dohirnya. Oh dia soleh, di save nomornya Pak, saling mendoakan. Cari, jangan sampai saya dan antum di kontak HP kita isinya hanya teman kerja dan teman bisnis kita, ya. Kemudian yang ketiga apa yang menyebabkan kita susah hijrah dan susah taubat? Tulul amal, panjang angan-angan. Nanti saya pengen punya rumah di pinggir pantai Ustadz. Ketika saya pagi-pagi membuka mata, suara gemericik air laut itu terdengar. Tiba-tiba saya keluar, kemudian mandi di laut Ustadz dengan pasir putihnya. Lah, panjang angan-angan Pak. Ya, saya nanti mau beli mobil Lamborghini ya. Jangan panjang angan-angan Pak. Itulah yang akan menjadikan orang itu susah untuk hijrah ya. Jangan sampai kita tuh banyak angan-angannya. Pikir sesuatu yang pasti saja Pak. Bagaimana kita menjadikan anak kita soleh, bagaimana kita menjaga istri kita, bagaimana kita mendakwahi orang tua kita agar mereka yang belum paham tentang sunnah kita pahamkan dengan sunnah, bagaimana kita mendakwahi keluarga besar kita, tetangga kanan kiri kita, teman kerja kita, ya. Lalu apa sekarang yang menjadikan seseorang itu gagal dalam hijrah Pak, ya? Karena sesungguhnya banyak Pak, hari ini orang yang hijrah, yang bertobat itu hanya gali lubang tutup lubang Pak. Dia betul meninggalkan riba, tapi dia melakukan dosa yang lain yang lebih besar daripada riba. Dia betul tidak mendolimi temannya, tapi dia melakukan dosa yang lain yang lebih besar daripada mendolimi temannya. Ya, makanya setan Pak itu selalu merubah strateginya Pak. Ya, mana Ustadz buktinya? Kita lihat Pak, setan sebelum antum, saya dulu menikah mungkin wa'yaudzubillah, atau saudara kita yang di luar yang belum menikah, itu ketika pacaran Pak, romantis Pak. Kan? Mau kentut saja izin jauh kan, makpes gitu kan. Nah, kemudian apa mengatakan 5 jam itu terasa 5 menit bersamamu kan gitu kan Pak. Ya. 10 jam terasa hanya 10 menit bersamamu. Itu sebelum menikah Pak. Tapi setelah menikah setan merubah strateginya Pak. Orang yang sudah menikah dirubah strateginya oleh setan. Dikasih bumbu rempah-rempah. Yang sebelumnya akur dibikin cekcok. Nggak akur. 10 menit bersamamu sekarang terasa 10 jam. Kan? Ngentut biasanya jauh sekarang makpes depannya kan Pak. Itu strateginya setan itu Pak. Ya, lu kita kan tahu sendiri Pak. Ya, dulu ketika makan, ketika pacaran sering makan bareng, ketika sudah rumah tangga, yang satu makannya ke kanan, yang satu makannya ke kiri. Ya, itu strateginya setan berubah. Makanya kita akan melihat berapa banyak orang Pak ketika pacaran itu sampai 10 tahun 15 tahun, tapi ketika setelah melakukan akad ijab dan qabul, pernikahan mereka nggak nyampe 2 tahun Pak. Banyak atau dikit Pak? Banyak atau dikit Pak? Banyak. Pacarannya 10 tahun, usia nikahnya cuma 1 tahun sampai 2 tahun. Kenapa? Setan itu merubah strateginya.
Diingat, makanya kalau saya dan antum Pak memiliki anak gadis, anak perempuan Pak, dijaga betul-betul. Loh apa gak remuk Pak hati kita, Pak, kita didik, kemudian kita mencarikan nafkah yang halal, anak kita digondol Pak, anak kita diambil sama orang Pak. Lu berapa banyak hari ini bapak dan ibunya ketika anaknya itu digondol sama laki-laki Pak, yang hidungnya sebenarnya nggak belang Pak, cuma pesek Pak hidungnya kan, ya. Kemudian habis itu dikembalikan lagi, sebelumnya tidak hamil dikembalikan dalam keadaan hamil. Lu berapa banyak kita melihat di Jakarta Pak, seorang bapak dan ibu itu merelakan anaknya itu digondol sama laki-laki itu Pak. Hati-hati ya. Makanya apa yang sering dilalaikan oleh orang yang hijrah dan taubat Pak? Satu, perhatikan niat Pak. Ketika saya dan antum berkomitmen untuk hijrah, ayo kita jaga niat ya. Kita jaga niat Pak, karena ingat Allah itu zat yang maha pecemburu Pak. Tidak mau ketika niat kita harusnya hijrah untuk Allah dan tobat untuk Allah, kita niatkan untuk manusia dan untuk dunia. Lu kalaulah sholatku dan sholatmu saja Pak bisa batal ketika kita diniatkan, kan ada Pak Lurah di samping kita yang sebelumnya pengen baca Qul huwallahu ahad, ada calon mertua baca Al-Baqarah. Yang sebelumnya pengen baca Al-Kafirun Pak, di sholatnya mungkin dia jadi imam, baca Ali Imran. Kalaulah sholat itu ada pembatalnya, sama hijrah juga ada pembatalnya. Satu, jaga niat ketika kita sudah berkomitmen untuk hijrah kepada Allah ya. Jangan sering memproklamirkan hijrah kita Pak. Dikit-dikit mengatakan saya hijrah, saya hijrah, saya hijrah. 1-2 kali silahkan Pak, tapi jangan sering ya. Jangan sering, jangan sampai berlebihan, karena sesungguhnya ada penumpang gelap Pak dalam hati kita ya. Ada penumpang gelap. Dan tahukah kita Pak, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Pak bukan pezina. Orang yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka itu bukan orang yang makan riba, tapi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah, adalah orang yang salah niatnya. Yang pertama siapa Pak? Orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia terbunuh syahid di jalan Allah. Kemudian Allah mengatakan fima amilta, apa yang kamu lakukan? Qoltal tu fika, saya itu berperang dan berjihad untukmu wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan kadzabta, kamu itu berdusta, bohong kamu. Kamu berjihad untuk dipanggil sebagai jari orang pemberani. Coba Pak, orang berjihad salah niatnya, yang harusnya mendapatkan surga Pak meleset ke bawah ke neraka Pak. Yang kedua siapa Pak? Orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Ini termasuk para ustadz di sini. Itu bisa yang pertama kali Pak cemplungkan ke dalam neraka Pak, sebelum penyanyi dangdut, sebelum pemakan riba. Loh, ketika dia salah niatnya, dakwah bukan untuk menyampaikan kalimat Allah dan kalimat Rasul, tapi dakwah tujuannya untuk dunia dan untuk popularitas, biar popularitas itu loh Pak. Kemudian Allah mengatakan, kamu ngapain dengan ilmumu? Saya menyampaikan kalimatmu dan kalimat Rasulmu wahai Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta lagi. Diingat ya Pak, kata Ibunda Aisyah, kalau orang sudah didebat oleh Allah di akhirat pasti dia celaka. Kok sampai kita didebat oleh Allah Pak? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pasti celaka orang itu. Lu kamu menyampaikan ilmu kan kamu biar dipanggil sebagai seorang alim, biar dipanggil sebagai seorang ustadz. Siapa yang ketiga Pak? Bukan orang yang menjual miras oplosan Pak, tapi yang ketiga, yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka adalah orang yang rajin sedekah Pak. Ini was-was kita loh Pak. Mungkin setiap sholat ada kotak infak lewat depan kita, kita selalu bersedekah. Tapi diingat satu, jaga niat kita Pak. Orang yang bersedekah ketika ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Aku bersedekah ya Allah atas namamu dan atas Rasulmu. Kadzabta, kamu dusta lagi. Kamu sedekahkan, kamu biar dipanggil sebagai seorang dermawan, orang baik.
Tiap pagi nyisihkan, cepek, sorean gopek, lama-lama secengan Pak, gopcengan. Makanya dijaga saya Pak, Masya Allah. Selalu mengatakan, bisa jadi sebelum antum dicemplungkan ke dalam neraka para ustadz di sini. Ketika dia tidak benar niatnya karena Allah, dakwahnya hanya untuk mencari dunia, dakwahnya hanya untuk mencari amplop, tidak menyampaikan ilmu. Ngeri loh Pak. Ternyata yang di pertama kali dicemplungkan bukan orang bodoh loh Pak, orang pinter loh Pak. Orang jihad itu kan orang pinter itu Pak. Lu gak mungkin lah orang berani berjihad kan taruhannya nyawa Pak, bukan taruhannya mobil. Nyawa Pak. Orang dermawan pinter, dia tahu untuk akhirat. Orang menyampaikan ilmu tahu. Oh yang begini halal, yang begini haram, yang begini syubhat. Tapi diingat mereka lah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah. Jaga. Makanya Pak, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah Pak. Itu bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena puasa Ramadannya Pak. Tapi Abu Bakar diutamakan oleh Allah setelah Rasulullah Muhammad SAW sebagai para sahabat. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Karena apa Pak? Karena apa yang bertengger dalam hatinya itu persis apa yang dia ucapkan. Abu Bakar masuk Islam tahun berapa Pak? Umur berapa Pak? Abu Bakar masuk Islam umur berapa Pak? Nah, 38 tahun Pak. Abu Bakar meninggal umur berapa Pak? 60. Mendapatkan Ramadan mungkin 13 kali. Ramadan saya dan antum lebih banyak daripada Ramadannya Abu Bakar. Rokaat sholat kita lebih banyak daripada rokaatnya sholat Abu Bakar. Tapi Abu Bakar Pak, keimanannya lebih berat daripada manusia di muka bumi ini ketika ditimbang. Karena hatinya yang bersih itu loh Pak, yang menjadikan Ar-Rahman itu jatuh cinta kepada Abu Bakar. Makanya dijaga betul. Ketika saya dan antum sudah hijrah, jaga niat kita. Niat saya hijrah, ya, jaga betul. Ya. Kemudian kita diajak mungkin Pak ke klub malam. Ayo bro ke klub malam. Sorry, saya hari ini sudah hijrah. Ya. Ayo bro nonton dangdutan tuh. Di Cempaka Mas itu ada dangdutan situ loh. Syarin sama SCTV. Ya. Sorry, saya udah gak dengerin musik, saya udah hijrah. Katakan Pak, tapi jangan sering memproklamirkan hijrah ya. Makanya Pak, kalau saya boleh jujur Pak, susahnya orang beramal itu Pak, susahnya orang berdakwah itu bukan hanya menghafalkan ayatnya Pak, bukan menghafalkan hadisnya, tapi paling susah Pak orang beramal dan berdakwah satu, bagaimana menjaga niatnya agar niatnya betul-betul lurus karena Allah dan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga niat itu susah atau mudah Pak? Susah. Bapak dari rumah niatnya sholat subuh, habis sholat subuh imamnya baca panjang, kita udah bingung, panjang banget Ustadz Matahari, Ustadz Matahari. Ya. Lo kita dalam hati itu loh Pak. Lo kalau kita nggak niat Bismillah ya Allah, saya melaksanakan kewajibanmu ya Allah. Apalagi Ustadz Matahari bacanya selalu panjang. Kalau di masjid saya Pak, mungkin 3 surat favorit kita bersama-sama. Ya, kul semua. Di sini Ustadz Matahari bacanya juz surat Al-Kahfi ya. Masya Allah. Yang kedua Pak, berapa banyak orang yang hijrah, ini penyakitnya orang yang hijrah Pak. Selain salah niatnya, yang kedua, dia sering melukai hati orang tuanya Pak. Diingat, kita meninggalkan riba itu lebih ringan Pak daripada kita melukai hati orang tuanya, melukai hati orang tua kita Pak. Ya, jangan sampai hijrah kita Pak menjadi alat legitimasi kita untuk meneteskan air mata ibuku dan ibumu serta bapak kita. Berapa banyak orang yang hijrah, dia mengatakan ibu saya ini awam Ustaz, ibu saya ini bodoh Ustaz. Loh, tidakkah kita tahu Pak, dosa riba itu Pak ada berapa pintu Pak? 73 pintu Pak, 72 sampai 73 pintu. Yang paling ringan Pak,
Itu apa? Berzina dengan ibunya. Yang paling tinggi menjatuhkan kehormatan orang yang beriman. Ya. Makanya ketika anak dan antum hijrah, satu, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ya. Jangan sampai anak dan antum ketika hijrah justru meneteskan air mata ibu kita, meneteskan air mata bapak kita, mereka sedih dengan kelakuan kita. Anak saya Ustadz, betul sudah ngaji dia, tiap pagi belajar Riyadhus Shalihin, tiap pagi belajar tauhid, tiap pagi belajar fikih dan tafsir. Tapi ketika pulang kepada rumah, dia ketus Ustadz kepada kita Ustadz yang berada di rumah. Lu seandainya bapakku dan bapakmu Pak, dia membunuh anak dan membunuh antum, bapak kita seandainya membunuh kita Pak, terkena kisos atau tidak Pak? Terkena kisos atau tidak Pak? Tidak. Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan bapak dan anak itu menghalangi kisos untuk ditegakkan. Itu dalam hukum pidana Islam Pak. Ya, seandainya bapak kita wa yaudzubillah, tapi tidak pernah Pak, jarang. Seandainya seorang bapak dia membunuh anaknya, dalam hukum pidana Islam terkena kisos Pak. Karena saking besarnya kepemilikan seorang bapak dalam saham diri anaknya. Ya, diingat bapak kita, Pak rela merelakan apapun yang mereka miliki demi kita. Hari ini mereka begitu ikhlas mendoakan kita di sepertiga malam, gelar sajadah birunya, pakai mukena putihnya, berdoa, ya Allah semoga anak-anakku sukses ya Allah, yang merantau di Jakarta, yang merantau di Kemayoran, yang kerja di Jakarta. Loh kok hari ini saya dan antum sudah hijrah, saya dan antum mau ketus kepada orang tua kita? Hati-hati Pak, hijrahku dan hijrahmu bisa tertolak di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Ya. Makanya ada seorang syekh itu Pak, pernah ditanya oleh salah satu koresponden itu Pak, salah satu penanya di TV itu Pak, di Mesir. Syekh, ini soal, saya memiliki soal wahai syekh. Saya memiliki ibu saya numpang di rumah saya. Kemudian syekhnya mengatakan, ayo soal, tolong ulangi soalmu lagi. Syekh, ibu saya itu numpang di rumah saya. Ayo soal, tolong ulangi lagi soalmu. Syekh, samihni fi soal, tolong izinkan saya dulu Syekh untuk menyelesaikan pertanyaan saya. Saya memiliki ibu Syekh, ibu saya itu numpang di rumah saya. Syekhnya itu Pak naik emosi, ngomong sama pembawa acaranya, ahli hatif, tutup itu teleponnya. Akhtota fi soal, kamu salah dalam soal. Bagaimana seorang ibu itu numpang di rumah kamu sedangkan kamu adalah seorang anak? Diingat Pak, ibuku dan ibumu itu taruhannya nyawa ketika melahirkan anak dan melahirkan antum. Loh kok hari ini kita sukses, kita memiliki mobil, kita memiliki tanah, kok anak ketus dan kasar kepada orang tua? Walaupun saya dan antum sudah ngaji Pak, wallahi sekian ratus kali kita sholat sunnah Pak, sholat sunnah kita itu tidak akan mampu menandingi ketika kita itu durhaka kepada orang tua Pak. Berapa banyak para ikhwan, betul dulunya isbal Pak, sekarang cingkrang Pak di atas mata kaki, tapi ketika pulang mengatakan ibu saya itu tidak sunnah Ustaz. Lu sunnah mana yang kamu ikuti? Ketika sunnahnya Rasul justru memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Berapa banyak hari ini Pak, orang baru belajar Riyadhus Shalihin, Arba'in, dia pulang-pulang memvonis orang tuanya Pak. Orang tua saya itu tiap hari sukanya melakukan bid'ah Ustadz, ke masjid, dzikir bareng-bareng. Loh, tidakkah kita ingat Pak, air susu yang paling mahal itu air susu ibu kita, yang pernah anak dan antum sedot selama 2 tahun. Dan keringat yang paling mahal adalah keringat ayahku dan ayahmu ketika sudah mengkristal dan memberikan fasilitas kehidupan kepada kita. Lo lihat bapak kita Pak, kita masih tidur jam 3 bapak kita sudah jualan mungkin di pasar, bapak kita sudah menggenjot becaknya. Lo ketika kita sukses, saya dan antum itu memandang sebelah mata orang tua. Salah antum. Kalau kita hijrah kemudian kasar kepada orang tua, saya tuh khawatir Pak. Ilmu yang kita pelajari itu bukan ilmu yang datang dari Allah dan Rasul, justru datang dari syaitan. Lu harus ngaji kita Arba'in, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Harusnya menjadikan hati kita itu semakin lembut dan baik kepada orang tua kita. Maklumi Pak, ibuku dan ibumu hidup di tahun 70-an. Saat itu Pak, kajian tidak seperti sekarang.
Satu pekan mungkin 1 kali. Itu pun yang hadir 3, yang 2 ngantuk, yang 1 ke kamar mandi. Ustadznya ngobrol dewe, Pak. Sekarang kan ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, kan? TV digital lebih bening lagi. Yang nggak punya analog, ya kita nggak usah nonton TV, kan gitu, Pak. Yang nggak punya STB, jangan tanya Ustadz gimana hukum STB, nggak usah beli, Bu. Banyak mandorotnya. Ya, kalau mau nonton di YouTube aja. Saya suka Piala Dunia, Ustadz. Kalah itu Brazil, yang menang Indonesia, Pak. Ya, itu. Berapa banyak orang yang hijrah, Pak? Diingat perkataan Wahab bin Munabih, kalau saya dan antum hari ini ngaji, kok ngaji kita tidak memberikan manfaat kepada orang tua kita dan kepada keluarga besar kita, hati-hati, Pak. Wahab bin Munabih akan mengatakan, man waqara walidayhi razaqallahu waladan yuwaqiruhu wa man lam yuwaqir walidayhi razaqallahu lam yuwaqiruhu. Siapapun anak yang dia taat dan patuh serta sopan kepada orang tuanya, maka Allah akan memberikan anak yang persis sebagaimana dia dulu sopan, taat, dan bagus kepada orang tuanya. Tetapi siapapun anak yang dia ruwet, kasar, ketus kepada orang tuanya, suka memvonis bapak dan ibunya, suka membid'ahkan bapak dan ibunya, suka mengatakan awam dan jahil kepada orang tuanya, hati-hati, perkataan kita akan direkam oleh Allah, dikembalikan kepada anak kita. Ngajiku dan ngajimu harusnya menjadikan hati kita lebih lembut. Dakwahi orang tua kita yang hidup tahun 70-an. Sabarlah, mereka itu ngerawat kita, sabar atau enggak, Pak? Sabar. Kita pilekan, disedot ingus kita oleh mereka. Bu, ingat itu loh, Pak. Hari ini sudah bisa belajar, hafalan Qur'annya banyak. Bapaknya baru hafal 3 surat, itu pun kadang-kadang lupa. Mengatakan bapak saya ini Ustadz gak paham agama, hafalannya cuma 3 surat aja yang terakhir. Ingat, Pak. Ya, makanya saya tuh takut dengan perkataan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Pak. Ibnu Abbas itu mengatakan, sesungguhnya di depan surga, di atas neraka itu ada tempat yang tinggi dan gede, Pak. Perkataan Imam Ibnu Abbas ini, Pak, dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Aku melihat di depan surga dan di atas neraka ini ada tempat yang tinggi dan gede. Tempat itu disebut A'raf. Tempat itu diperuntukkan bagi orang yang berjihad, tapi jihadnya disertai dengan durhaka kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam neraka? 1, neraka itu Allah haramkan mencicipi daging darah yang menetes di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam surga? Karena jihadnya dibarengi dengan durhaka kepada orang tua. Seandainya saya dan antum ke Suriah, ke Syam sana, ke Palestina, kemudian kita terbunuh oleh Israel, Pak. Ketika kita jihad, kita kok mati, kita meninggalkan durhaka kepada orang tua, kita itu masih teronggok di tempat yang bernama Araf itu, Pak, sampai kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Rawat ibu kita itu, Pak, hidup di zaman 70-an. Saat itu belum ada Android. TV-nya cuma 1 channel. Apa itu, Pak? TVRI. Loh, kok hari ini kita songong, Pak? Tanya beliau-beliau. Demi membayarkan sekolah, bapak dan ibu kita itu rela makan singkong, sarapan ubi, Pak, sama kopi. Loh, kok hari ini anak dan antum, akhi, udah sukses, udah bisa mencarikan nafkah sendiri bagi orang keluarga, kok kita songong? Ya, itulah penyakitnya orang hijrah yang kedua, Pak. Hijrah tapi sering melukai orang tua. Yang ketiga, Pak, suka menghujat, mencela setiap orang. Ya, menghujat, suka mencela orang. Diingat, ini penyakitnya orang hijrah. Orang hijrah, Pak, dia suka mencela, menghujat orang, menghujat saudaranya. Oh, masjidnya nggak sunnah, ustadznya nggak sunnah. Menghujat, mencela. Betul, mereka sudah meninggalkan ulang tahun. Kita hari ini sudah meninggalkan ulang tahun, Pak. Kita meninggalkan menghitung mundur kan tahun baru. Mungkin kita sudah nggak ngitung mundur lagi tahun baru 10, 9, nggak lagi. Kita sudah meninggalkan ulang tahun, kita sudah meninggalkan riba, kita sudah meninggalkan khamr. Tapi diingat, terkadang kita suka mencela dan menghujat orang yang beriman. Kan tadi riba
Itu ada 72 sampai 73 pintu, Pak. Yang paling ringan itu sebagaimana menzinai ibu kita, yang paling tinggi itu menghujat dan menghina saudara yang beriman. Jadi orang itu jangan suka menghujat, ya. Diingat, Pak, kalau kita puasa, Pak, butuh berapa saksi, Pak? Misalkan ini di tanggal 30 Syakban, besok 1 Ramadan, butuh berapa saksi, Pak, untuk menentukan besok puasa, Pak? Berapa? 1 saksi, ya. Nah, 1 saksi, Pak. Kalau Idul Fitri berapa saksi, Pak? 2, ya. Kemudian untuk memvonis saudara kita itu berzina itu butuh berapa saksi, Pak? 1 nggak cukup, antum yang dicambuk. 2 nggak cukup. 3 nggak cukup. Berapa, Pak? 4. Untuk memvonis saudara kita berzina, Pak, itu lebih banyak saksinya daripada menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Itu menunjukkan bagaimana Allah pengen menjaga kehormatan saudara kita yang beriman. Kalau ada saudara kita berzina, kok tiba-tiba kita memvonis, oh dia berzina, mana saksinya? Saya doang, Ustaz. Ente yang dicambuk, Pak. Dia berzina, mana Ustaz? Saksinya saya, dia. Baru 3. 3-tiganya yang dicambuk malahan, Pak. Baru 4. Ada orang yang berzina dilihatin gitu, Masya Allah, kan? Gak mungkin, Pak. Orang 4 bertiga, yang 1 masih OTW. Bro, ini bro, orang berzina, bro. Terang, on the way, kan? Diingat, Pak, bagaimana Allah menjaga kehormatan orang yang beriman. Tidaklah Allah mengawali surat, Pak, dengan kata wailun kecuali pada 2 surat, Pak. 1, wailul lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi timbangan. Yang kedua, wailul lihumazatil lumazah, bagi siapa? Orang yang suka menghujat dan mengumpat saudaranya yang beriman. Hati-hati itu, Pak. Tidaklah Allah mengawali surat dengan kata wailun kecuali dalam 2 surat. Kalau kita berdagang, kita cek betul-betul timbangan kita rusak atau enggak, timbangan kita error atau enggak, karena itu berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah, ya. Makanya diingat, Nabi, Pak, itu pernah ditegur, Pak, oleh Allah, Pak. Ketika Nabi itu melengos, ya, dari Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum bisa melihat atau buta, Pak? Buta. Nabi, Pak, suatu ketika Nabi kan sedang menghadapi tamu, Pak. Ada pembesar-pembesar Quraisy, para raja-raja. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum itu lewat, Pak. Nabi melengos. Ketika itu Allah menegurnya, Pak, dengan turunnya surat apa, Pak? Abasa. Lu kalaulah Nabi, Pak, melengos kepada Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta, ditegur oleh Allah dengan turunnya surat Abasa. Lu kalaulah hari ini wahyunya Allah masih turun, Pak, berapa surat yang akan menegur anak dan antum ketika hari ini kita itu suka menghujat dan mendolimi saudara kita? Saya dan antum pasti memiliki perbedaan. Tapi diingat, selama akidah kita sama, nabiku dan nabimu sama, kita meyakini bahwasanya tidak ada nabi setelah Muhammad SAW, dan sholat kita masih menghadap ke kiblat, anak dan antum masih saudara. Berapa banyak hari ini ketika beda ustadznya, dia tidak sunnah, beda radionya, dia tidak sunnah, beda televisinya, dia tidak sunnah. Hati-hati. Lu kalaulah Nabi, Pak, saya bayangin, Masya Allah, begitu mulianya orang beriman itu di sisi Allah, Pak. Nabi melengos, Abdullah bin Umi Maktum lewat. Abasa wa tawalla, wahai Muhammad, jangan seperti itu, ya. Kemudian yang keempat apa, Pak, yang menjadikan orang itu setelah berhijrah, apa penyakit-penyakitnya? Suka berdebat. Ya, jangan suka berdebat, Pak. Ya, jangan suka berdebat, banyak debat. Ya, di grup copy paste, habis itu live grup, keluar pindah lagi ke grup. Jangan suka banyak berdebat, Pak. Ya, banyaklah membaca Quran dan memperbanyak istighfar. Hari ini banyak, Pak, berbeda mungkin Ramadannya, yang satu besok, yang satu hari ini debat. Hisab itu seperti ini, sebutin dalilnya, padahal dia nggak hafal, Pak, cuma copy paste, di copy paste lagi ke grup sebelahnya, kan?
Tuh, jangan banyak berdebat. Kita, saya, Bapak, tolibul ilm. Kita ini pencari ilmu, belum kelasnya ulama. Saya tuh tahu diri, Pak. Kita harusnya tahu diri. Saya antum ngafalin surat An-Naba sering-sering lupa. An-Nazi'at dihafalin, An-Naba'nya lepas. Abasa dihafalin, An-Nazi'atnya sama An-Naba'nya hilang. Kan gitu. Jangan banyak berdebat. Yang kelima, hijrah susah ninggalin yang syubhat dan haram. Tinggalin itu, Pak, yang syubhat. Ya. Jangan sering mengkonsumsi sesuatu yang syubhat apalagi yang haram, ya. Yang terakhir, jangan suka membuka dosa. Setelah Allah menutupi dosaku dan dosamu, mungkin dulu kita pernah berzina, kita pernah minum khamr, kita pernah berjudi. Jangan dibuka. Jangan menjadi mujahirin. Tahu mujahirin kan, Pak? Mujahirin itu orang yang menampakkan dosa. Padahal Allah sudah menutupi, dia nampakkan. Jangan jadi mujahirin, Pak. Ya, ngomong sama anaknya, Bang, dulu ibumu itu mantan ke-100-nya bapakmu ini. Nah, sebutin karena padahal Allah sudah nutupi. Jangan sebutin, Bang, dulu bapakmu ini 10 botol lewat, 15 botol lewat. Botol apa, Pak? Botol aqua. Itu. Jangan sebutin. Kita pernah ke klub malam, kita pernah berzina, kita pernah minum khamar, kita pernah berjudi, kita pernah makan riba. Banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kita hijrah, meninggalkan dosa. Jangan nyemplung dalam dosa itu lagi. Taubatan nasuha. Semoga hijrahku dan hijrahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taubatnya Ma'is bin Malik yang mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena panjangnya majelis itu bisa mendatangkan setan. Yang sebelumnya tidak lihat jam jadi lihat jam, yang sebelumnya tidak ngantuk menjadi ngantuk, yang sebelumnya tidak fokus, yang sebelumnya fokus menjadi tidak fokus. Karena panjang majelis itu tidak bagus, Pak. Ya, karena sudah syuruk, mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan atau didiskusikan, Pak. Jelas ya, Pak? Ya, insyaallah jelas. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman ketika hidup dan menjadi orang yang beriman ketika meninggal dunia, dan puncaknya kita mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.